kopi. Tanam paksa kopi adalah kebijakan pemerintah kolonial Belanda di Minangkabau sejak tahun 1847. Kebijakan tanam paksa kopi ini terdapat dalam surat keputusan Gubernur Sumatera tertanggal 1 November 1847. Isi dari surat keputusan tersebut mengatakan setiap keluarga yang memiliki tanah dan iklim yang cocok untuk tanam kopi diwajibkan menanam kopi sebanyak 150 batang. Semua hasil panen kopi dijual ke gedung-gedung kopi yang telah disediakan di kota-kota penghasil kopi. Tujuan tanam paksa: 1. Membuat kembali kas negara Belanda yang kosong karena kontes negara yang sangat banyak saat Perang Jawa. 2. Membantu menyediakan dana untuk membayar utang negara yang sangat besar akibat peperangan. 3. Mendapat keuntungan sebesar-besarnya untuk pendapatan negara. Dampak tanam paksa bagi Indonesia. Rakyat menderita dan memiliki beban yang sangat berat karena harus menyerahkan sebagian tanah hasil panennya, mengikuti kerja rodi dan juga membayar pajak. Timbulnya berbagai wabah penyakit serta kelaparan yang berpanjangan karena kesejahteraan yang tidak tercapai akibat tidak mempunyai penghasilan yang cukup. Kemiskinan yang semakin meluas. Latar belakang sistem tanam paksa. 1. Belanda menghabiskan biaya yang besar karena terlibat dalam peperangan di masa kejayaan Napoleon Bonaparte di Eropa. 2. Terjadinya perang kemerdekaan Belgia yang diakhiri dengan pemisahan Belgia dari Belanda pada tahun 1830. 3. Kas negara Belanda kosong dan hutang yang ditanggung cukup berat. 4. Pemasukan uang dari penanaman kopi tidak banyak. Peraturan tanam paksa. 1. Persetujuan akan diadakan dengan penduduk agar mereka menyediakan sebagian dari tanahnya untuk penanaman tanaman ekspor yang dapat dijual di pasar. 2. Tanah pertanian yang disediakan penduduk untuk tujuan tersebut tidak boleh melebihi 1/5 dari tanah pertanian yang dimiliki penduduk desa. Penghapusan sistem tanam paksa. Pada tahun 1840, penderitaan rakyat sudah terlihat sangat jelas dengan berbagai wabah penyakit di mana-mana serta kelaparan yang merajalela. Di samping hal tersebut, pajak naik dan menyiksa rakyat. Akhirnya, setelah 20 tahun kemudian, secara berangsur, sistem tanam paksa dihapus secara radikal, mulai dari tanam paksa lada, indigo, teh, tebu, dan lain-lain. Di Jawa, sistem tanam paksa benar-benar dihapus pada tahun 1870. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.